Di era ini, kita tidak bisa lagi sukses hanya karena hafal rumus, hanya karena jago membaca dan berhitung. Dulu pernah orang membaca dan menulis itu kemampuannya sangat langka. Jadi orang-orang bisa baca tulis itu akan digaji besar. Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa sekarang pendidikan begitu sering membicarakan tentang kecakapan abad 21 atau 21st century skills? Kenapa sekolah harus mengajarkan kolaborasi, kreativitas, komunikasi berpikir kritis, dan kecakapan lainnya yang merupakan bagian dari kecakapan abad 21 itu bukan lagi menekankan hafalan dan rumus-rumus. Mari kita bahas mengapa hal ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Kenapa ada kecakapan abad 21 di dalam pendidikan? Abad 21 ditandai oleh perubahan yang cepat, kompleks, dan tidak terduga. Dunia kerja, teknologi, bahkan cara manusia berpikir berubah begitu cepat. Laporan World Economic Forum tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% pekerjaan masa depan belum ada saat ini. Artinya, anak-anak yang kita didik hari ini akan hidup di dunia yang profesinya bahkan belum tercipta, bahkan belum terpikirkan. Sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dulu sudah ada, sekarang tidak ada lagi. Seperti ojek pangkalan, seperti tukang tiket yang ada di pinggir jalan, atau petugas tol. Dan kita pun bisa memprediksi kira-kira pekerjaan apa yang dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan bakal hilang. Dalam konteks itu, pendidikan tidak bisa lagi hanya berfokus pada pengetahuan faktual, karena fakta-fakta itu bisa berubah dengan cepat, bisa bermunculan dengan cepat di era teknologi informasi ini, dan bisa dicari dalam hitungan detik lewat internet. Yang dibutuhkan justru sekarang ini adalah kemampuan belajar ulang atau relearning, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berpikir kreatif dan adaptif dalam menghadapi situasi-situasi baru. Ini mengapa konsep kecakapan abad 21 muncul, bukan sebagai tren saja, tapi sebagai tuntutan zaman agar manusia tetap relevan. Kalau kita berbicara kecakapan abad 21, kita bisa saja berpikiran dan bertanya-tanya, memang ada kecakapan abad 20, abad 19, dan abad-abad sebelumnya? Kalau kita lihat sejarah manusia, sebenarnya yang membuat kita bertahan bukan hanya karena kita kuat secara fisik atau pintar secara intelektual, tapi karena kita mampu beradaptasi dengan zaman. Agar kita sukses beradaptasi dengan zaman itulah kita perlu kecakapan dan transfer ilmu yang sesuai dengan kecakapan yang dibutuhkan di zaman itu. Dari zaman ketika manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden, sampai saat sekarang kita hidup di tengah arus teknologi dan informasi, selalu ada satu benang merah, yaitu setiap zaman menuntut kecakapan yang berbeda untuk bisa sukses. Misalnya kita cerita zaman nomaden nih, zaman di mana orang-orang nenek moyang kita zaman dulu berpindah-pindah tempat dalam rangka berburu, mencari makanan, dan bertahan hidup. Bayangkan manusia di zaman nomaden itu, ribuan tahun yang lalu, mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mencari di mana nih lokasi makanan yang banyak, artinya hewan-hewan buruan yang bertebaran. Kemudian di mana nih lokasi air. Lalu kemudian mencari di mana lokasi yang banyak buah-buahan atau biji-bijian yang bisa dimakan. Di waktu itu, kecakapan yang bisa membuat mereka bisa survive atau sukses di zamannya adalah kemampuan membaca tanda-tanda alam. Kemampuan untuk mengidentifikasi di mana lokasi yang banyak hewan-hewan buruan, di mana banyak biji-bijian atau buah-buahan. Lalu keterampilan melindungi kelompok mereka, melindungi keluarga, sekaligus melindungi diri dari hewan-hewan predator yang bisa menyerang mereka. Lalu apalagi? Misalnya kemampuan untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil agar bisa memperoleh buruan yang banyak. Mereka harus tahu arah angin, mereka harus tahu musim datangnya hewan buruan, mereka harus tahu kapan terjadinya bencana misalnya. Satu kesalahan kecil saja dalam memprediksi tanda-tanda alam misalnya bisa jadi berakibat fatal terhadap kesintasan atau kesuksesan mereka hidup. Jadi di zaman itu pengetahuan praktis dan insting bertahan hidup adalah segalanya. Tapi ada satu masa ketika mereka akhirnya menemukan teknologi agraris, yaitu saat mereka menemukan teknik-teknik, cara-cara untuk mengembangbiakan hewan-hewan tertentu yang akan menjadi hewan ternak dan beberapa jenis tanaman, biji-bijian, buah-buahan tertentu yang bisa didomestikasi dan kemudian jadi perkebunan, jadi pertanian. Disinilah masa revolusi agraris. Di saat ini, manusia yang tadinya pindah-pindah tidak lagi pindah-pindah. Mereka akhirnya menetap. Karena apa? Bahan makanannya tersedia. Mereka bisa memperoleh makanan setiap waktu, setiap saat tanpa harus berburu ke sana kemari lagi. Nah, untuk sukses di zaman ini tentu berbeda kecakapannya dengan syarat sukses di zaman sebelumnya, di masa nomaden.
nomaden. Di masa ini, kecakapan yang dibutuhkan misalnya adalah kecakapan mengelola lahan, membaca tanda-tanda musim untuk menentukan kapan waktu menanam, kapan waktu panen, kapan waktu hujan, kapan waktu kemarau. Kemudian kecakapan untuk mengawin-awinkan bibit unggul, hewan-hewan unggul, ataupun biji-biji tanaman yang unggul. Ini kecakapan-kecakapan yang tidak dikenal di era sebelumnya. Termasuk di antara kecakapan yang muncul di era ini adalah kedisiplinan dan ketekunan. Karena memelihara tanaman, memelihara hewan ternak itu memerlukan disiplin dan ketekunan. Perlu manajemen waktu, perlu manajemen sumber daya, kapan dilakukan pengairan, kapan diberi pupuk, dan seterusnya. Terus di sini juga mulai orang-orang itu populasinya semakin banyak karena orang-orang sudah tinggal di satu tempat, sudah merasa aman, kemudian beranak pinaklah dengan banyak sehingga terbentuklah sebuah masyarakat, membentuk desa, membentuk negara, akhirnya membentuk kerajaan dan peradaban. Disitulah muncul pembagian-pembagian tugas, muncul keterampilan-keterampilan baru yang sebelumnya tidak ada. Di sini orang-orang sudah saling berkolaborasi, bekerja sama, berpikir jangka panjang, melakukan barter. Tentu ini adalah syarat-syarat sukses untuk bisa survive di zamannya yang berbeda dengan zaman nomaden. Kemudian kita masuk setelah ribuan tahun berada di suasana agraris, masuk ke dalam revolusi industri. Ini ribuan tahun berikutnya, sekitar tahun 1700 hingga 1800-an. Di saat ini ditemukanlah mesin uap. Di saat ini kain yang asalnya ditenun secara manual sudah dibuat melalui pabrik. Di saat ini manusia yang asalnya berkendaraan menggunakan kuda atau kereta kuda sudah menggunakan kereta api ataupun mobil. Jadi orang-orang pada masa revolusi industri ini sudah mengenal adanya pabrik yang bisa memberikan gaji yang besar, bisa memberikan gaji yang pasti, sehingga banyak orang pada waktu itu di Inggris, di Eropa berbondong-bondong yang tadinya hidup beragraris ya, kemudian mereka mencari pekerjaan di pabrik. Karena bekerja di pabrik itu mereka mendapatkan gaji yang pasti, tidak 3 bulan, 4 bulan sekali, tapi minimal bisa jadi seminggu sekali, sebulan sekali, dan nominalnya bisa jadi lebih besar dibanding dengan menjadi petani atau pekebun. Nah, agar sukses di era revolusi industri ini, tentu berbeda syaratnya dengan sukses di era revolusi agraris. Di era ini, untuk sukses, orang-orang harus bisa mengoperasikan mesin-mesin pabrik, mengikuti prosedur, mengikuti jam kerja yang disiplin. Kalau dulu itu pekerjaannya hanya mungkin pagi hari dan sore hari saja, kalau di era pabrik ini, pekerjaannya bisa jadi harus dilakukan dari jam 8 sampai jam 4. Mirip seperti kita ya. Jadi pekerja yang sukses di era ini adalah mereka yang bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, kemudian taat aturan, efisien, mau bekerja secara ritmik dengan aturan dan pola tertentu, mau belajar teknologi baru. Nah, di saat inilah kemudian mulai dipikirkan bagaimana mendidik orang-orang yang asalnya di desa-desa itu, yang asalnya itu mereka tidak bisa baca tulis, kemudian mereka akan bekerja di pabrik, tentu mereka harus bisa menguasai kecakapan baca tulis dan menghitung dasar. Maka dibuat sistem pendidikan yang kolosal seperti pendidikan sekarang, di mana orang-orang itu duduk dengan berbaris rapi di satu kelas, menghadap ke satu arah, di mana di situ ada seorang guru yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah modern lahir di era ini dengan pola yang seperti pabrik itu. Ada bel bunyi, lalu murid duduk berbaris, kemudian melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Kemudian nanti guru menjadi pusat pembelajaran, meminta siswa untuk diam, menyimak, melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru. Nanti di akhir pembelajaran diberikan tes, lalu siswa di ranking berdasarkan nilai tesnya. Saat itu pendidikan memang disetting, disiapkan untuk mencetak tenaga kerja yang teratur, yang patuh, yang siap bekerja di sistem industri. Suasana pembelajaran seperti itu tampaknya agak kita kenali ya, karena barangkali kita, termasuk saya, sempat merasakan bagaimana suasana pembelajaran yang mirip dengan suasana pembelajaran yang identik dengan revolusi industri pertama. Sesudah masuk revolusi industri pertama, kita lompat ke revolusi industri keempat, yaitu zaman digital abad 21. Sejak revolusi industri pertama hingga revolusi industri keempat, terjadi perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam hal kecepatan, adaptasi teknologi, dan penyebarannya. Jika dahulu ketika revolusi industri kedua ditemukannya listrik, hingga revolusi industri keempat tersebarnya listrik ada jangka waktu kurang lebih 100 tahun. Tapi di era revolusi industri keempat ini, perubahan teknologi yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, bisa sampai ke Indonesia dalam jangka waktu beberapa hari saja. Jadi kecepatannya itu sangat luar biasa. Kemampuan adaptasi kita terhadap teknologi-teknologi baru itu sangat dahsyat. Jadi teknologi berkembang lebih cepat daripada kebijakan, informasi mengalir deras tanpa batas.
terbatas. Kecakapan yang dibutuhkan pun bergeser lagi di era ini. Bukan hanya soal mengikuti sistem, tapi harus mampu beradaptasi dengan sesuatu yang baru, harus mampu berpikir kritis, mampu berkreasi, berkolaborasi dengan cara-cara yang tidak pernah kita kenali sebelumnya. Jadi di era ini, kita tidak bisa lagi sukses hanya karena hafal rumus, hanya karena jago membaca dan berhitung. Dulu pernah di era revolusi industri pertama atau kedua, di mana orang-orang membaca dan menulis itu kemampuannya sangat langka. Jadi orang-orang bisa baca tulis itu akan digaji besar. Di tengah masyarakat itu menjadi sosok yang hebat. Tapi di era ini, sekedar bisa membaca, menulis, berhitung saja kan kita tahu sendiri. Kita melihat itu adalah keterampilan yang sudah umum dikuasai oleh hampir setiap orang. Bukan suatu keterampilan yang langka. Dan tidak cukup untuk sukses hanya dengan berbekal baca tulis hitung. Oleh karena itu, jika pendidikan kita itu hanya fokus ke baca tulis hitung misalnya, maka kita sudah menyiapkan sebuah pendidikan yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Yang dibutuhkan sekarang misalnya adalah apakah kita bisa nih mengolah informasi menjadi ide baru, apakah kita mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda pandangan, apakah kita mampu menggunakan teknologi informasi untuk mengkristalisasi, menyebarkan ide-ide secara konsisten. Jadi apabila kita mau membandingkan misalnya ada satu orang siswa yang pandai menjawab soal-soal ujian, tapi siswa yang lain tidak begitu pandai, tapi di satu sisi orang yang tidak begitu pandai ini dia jago komunikasi, dia beradaptasi, mampu belajar software-software baru, aplikasi-aplikasi baru. Dia bisa bekerja dengan tim dengan baik. Menurut Anda, kira-kira anak yang mana nih yang bisa sukses di masa yang akan datang? Siapa yang bisa diterima dengan cepat di dunia kerja? Siapa yang bisa survive dan bersaing? Jadi kecakapan seperti berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif itulah inti dari kecakapan abad 21. Setidaknya 4C itu dulu saja. Karena banyak sebetulnya, tidak hanya 4C ini. Dan ini, 4C ini adalah bagian dari dimensi profil lulusan. Inilah yang menjadi pembeda antara bangsa yang maju dan bangsa yang tertinggal. Negara seperti Finlandia, Korea Selatan, atau Singapura, mereka berhasil maju bukan karena mereka punya sumber daya alam yang besar. Ini berbeda ya dengan sebagian negara yang terlalu membangga-banggakan sumber daya alamnya yang begitu besar, tapi kemudian selalu kesulitan dalam mengelola perekonomian untuk meningkatkan taraf perekonomian, memajukan negaranya, memajukan bangsanya. Tapi negara-negara tadi yang memiliki kecakapan abad 21, mereka mendidik warganya untuk bisa berpikir, bisa berinovasi, bisa struggle, bisa menciptakan sesuatu yang memberi solusi kepada kehidupan manusia. Setiap zaman punya kecakapan yang khas yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tertinggal. Dulu orang bisa membaca bintang, membaca arah angin lah yang bisa sukses bertahan hidup. Kemudian masuk ke sebuah masa di mana mereka yang bisa baca tulis lah yang kemudian bisa memperoleh penghasilan yang tinggi, memberikan banyak solusi di tengah masyarakat. Dan akhirnya kita masuk di sebuah era di mana bisa baca tulis hitung saja itu ternyata tidak cukup. Banyak orang yang memiliki gelar master ataupun doktor, tapi ketika kecakapannya itu tidak relevan, mereka kemudian di PHK. Orang-orang pintar sekarang banyak di PHK karena mereka bekerja di sebuah industri yang tidak relevan lagi dan bisa digantikan oleh mesin atau kecerdasan artifisial. Nah, kita harus menyiapkan anak-anak kita hidup di sebuah era yang bisa jadi lebih gila dalam tanda kutip dibanding era sekarang. Di mana persaingannya, di mana kecakapannya, di mana tuntutan-tuntutannya itu berubah sangat cepat. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk belajar dan terus belajar, learning, kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan untuk selalu mampu berkolaborasi, itu adalah kemampuan-kemampuan kecakapan abad 21 yang harus diajarkan di bangku-bangku sekolah. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita hanya untuk menghitung, menghafal, patuh pada sistem dengan pembelajaran yang kaku, terlalu berorientasi pada nilai akademik, kita sedang menyiapkan mereka untuk dunia yang sebetulnya sudah tidak ada lagi. Di abad 21 ini bukan lagi yang paling pintar secara akademis, punya nilai skor yang tinggi, yang akan menang. Bukan berarti tidak boleh, tapi ada kecakapan lain yang harus kita beri porsi perhatian lebih. Mudah-mudahan penjelasan ini memudahkan kita untuk memahami kenapa kecakapan abad 21 yang juga merupakan tujuan dari pembelajaran mendalam ini begitu penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.